Baik, untuk berikutnya masih ada satu pertanyaan kembali yang masih disegel di amplop ini, pemirsa dan juga hadirin. Dan kembali seperti sebelumnya, pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali, untuk itu mohon disimak. Pertanyaannya adalah, berdasarkan catatan Jatam Kaltim yang dihimpun sejak 2011, luas konsesi tambang batubara di Samarinda adalah 48.884 hektar. Dalam waktu 4 tahun dari 2014 hingga 2018, jumlah lubang tambang meningkat sebesar 66,4% dan luasan banjir bertambah 62,4%. Selain itu, setidaknya terdapat 23 korban meninggal dunia di lubang tambang wilayah Samarinda. Jatam Kaltim juga mengidentifikasi terdapat 88 lubang tambang yang jaraknya kurang dari 500 meter dari fasilitas publik dan kawasan perumahan. Selain itu, Jatam Kaltim juga menemukan kawasan pertanian dan perikanan seperti di Makroman, Kecamatan Sambutan juga mengalami masalah seiring dengan kehadiran tambang yang dekat dengan wilayah pertanian dan perikanan mereka. Pertanyaannya, apa yang sudah dilakukan untuk menanggulangi permasalahan berkaitan catatan tersebut? Bagaimana agenda pemulihan atas lubang-lubang tambang yang ada di Samarinda dalam konsep pembangunan berwawasan lingkungan yang akan dilakukan? Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. 1. Semua data yang tersebutkan tadi adalah kejadian sebelum masa pemerintahan pada periode yang pertama. Tapi kita harus akui bahwa itu realitas kita. Apa yang sudah dan akan kita lakukan? Sekarang ini kita sudah melakukan penambahan areal kawasan persawahan, pertanian di Kota Samarinda. Sebagian diantaranya adalah kita harapkan berasal dari teman-teman pengusaha tambang. Tapi memang ada juga yang nakal itu pengusaha tambang. Yang tadinya HGU, lalu yang tadinya peruntukan tambang, begitu batu baranya habis, dia usahakan lagi ubah agar memperoleh izin sawit misalnya. Padahal belum tentu nanti ditanam. Nah, masalahnya pemerintah kota itu sama sekali sedikit pun tidak memiliki kewenangan dalam konteks rejim perundang-undangan dalam soal tambang. Contoh misalnya jika ada terjadi tadi anak yang meninggal di kolam tambang, di void, teman-teman sekalian perlu ketahui, instrumen hukum pidana dalam hukum pertambangan sebagai ultimum remedium, sebagai tools terakhir. Beda seandainya rejim pertambangan menempatkan instrumen hukum pidana sebagai premium remedium, sebagai instrumen yang sama persis penerapannya, pengimplementasiannya terhadap hukum administrasi atau perdata. Tapi ini kenyataan, ini pahit, tapi ini harus kita telan bersama. Mudah-mudahan di pemerintahan yang baru kita ada perubahan secara signifikan terhadap penerapan hukum pidana di pertambangan. Karena tambang itu suka atau tidak suka, kasarnya seperti satu kawasan yang tidak bisa kita sentuh. Bahkan kalau penerapan hukum lingkungan di bidang limbah berbahaya, itu masih lebih tinggi, langsung bisa instrumen hukum pidana masuk. Tapi tambang longsor kemudian di sebelahnya mengakibatkan korban meninggal, nggak bisa pakai instrumen pidana. Karena dia sifatnya adalah ultimum remedium, penerapan paling terakhir. Penerapan hukum di sektor pertambangan adalah administrasi. Mereka setelah perbaiki longsornya dianggap sudah selesai. Bahwa kemudian ada korban jiwa, dia bukan peristiwa pidana dalam konteks hukum pertambangan. Termasuk dalam peristiwa anak-anak korban yang meninggal ini. Inilah persoalan kita bersama, persoalan bangsa Indonesia. Tapi kita akan lakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi. Kita juga sudah punya perda reklamasi pasca tambang. Saya nggak tahu tuh apa kerjanya para inspektur tambang di provinsi. Harusnya mereka itu melakukan kerja-kerja yang benar sesuai dengan amanah yang diberikan. Ini yang kita mohon dorong agar dilakukan penegakan sehingga bermanfaat buat masyarakat. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.